Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tadi Ulang dari kelas M211 dengan NIM 210407502012. Di sini saya akan memaparkan pokok-pokok materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14 sebagai ujian lisan. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Fonologi terbagi menjadi fonetik dan juga fonemik. Fonetik adalah bunyi bahasa tanpa membedakan makna. Fonemik adalah bunyi bahasa yang membedakan makna. Klasifikasi bunyi yaitu vokal, konsonan, dan juga difton. Vokal terdiri dari A, I, U, E, dan O. Konsonan terdiri dari selebih dari vokal. Difton terdiri dari I, Au, dan Oi. Fonem adalah satuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan arti. Contohnya harus-arus. Yang membedakan arti itu kata harus dan arus. Fonem terdiri dari vokal dan juga konsonan. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari selak-beluk kata. Morfem terdiri dari morfem bebas, morfem terikat, morfem utuh, dan juga morfem unik. Kata merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun suatu kalimat. Tanpa kata tidak mungkin ada kalimat. Kelas kata terbagi menjadi: yang pertama, kata kerja atau verba. Kata kerja ialah kata yang menyatakan suatu perbuatan atau tindakan. Yang kedua, kata sifat atau adverbia. Kata sifat ialah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan sesuatu. Misalnya keadaan seseorang, binatang, ataupun juga itu benda. Yang ketiga, kata keterangan atau adverbia. Yang keempat, kata benda atau nomina. Yang kelima, kata ganti atau pronomina. Yang keenam, kata bilangan atau numeralia. Yang ketujuh, kata tugas. Proses morfologi dibagi menjadi 3, yaitu afiksasi, reduplikasi, komposisi. Frasa adalah 2 kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Frasa juga merupakan sekumpulan kata. Perbedaannya adalah frasa tidak memiliki unsur subjek dan juga predikat. Misalnya kata gunung tinggi, adik kecil. Frasa ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu frasa eksosentris dan juga frasa endosentris. Perbedaannya terletak pada perilaku sintaksis terhadap salah satu konstituennya. Jika perilaku sintaksisnya sama, maka disebut frasa endosentris. Jika berbeda, maka disebut dengan frasa eksosentris. Frasa nomina, unsur-unsurnya berasal dari kelas nomina atau kata benda. Misalnya suami istri, ayah ibu, adik kakak, dan sebagainya. Frasa verba, unsur-unsurnya berasal dari kata verba atau kata kerja. Misalnya jual beli, belajar mengemudi, sedang memasak. Frasa adjektiva, unsur-unsurnya berasal dari kelas kata adjektiva atau kata sifat. Misalnya cantik sekali, masih muda. Frasa adverbia, unsur-unsurnya berasal dari kelas kata adverbia atau kata keterangan. Misalnya sore ini, tadi pagi, esok lusa, dan juga tadi siang. Frasa yang ambigu, terkadang ada juga frasa yang menimbulkan keambiguan karena memiliki makna ganda.
Frasa seperti ini disebut dengan frasa ambigu, karena memiliki makna lebih dari satu. Tidak jarang frasa jenis ini menimbulkan keraguan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Dari bidang kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.